Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai landasan hidup kita untuk hidup dalam kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kasih-Mu nyata ketika kami bangun di pagi hari ini. Kami melihat bahwa penyertaan kasih-Mu begitu besar bagi kami. Pagi hari ini Roh Kudus tolong kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati pikiran kami, telinga kami, hati kami, untuk kami dapat menerimanya dan melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini tema firman Tuhan adalah anugerah yang mengubah. Ayat kebenaran firman Tuhan terambil dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, dunia seringkali penuh dengan kegelapan, dosa, kebingungan, dan putus asa. Tetapi anugerah Allah memanggil kita keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Ayat ini mengingatkan kita tentang identitas baru yang kita terima sebagai umat kepunyaan Allah dan apa tujuan hidup kita di dalam terang. Kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita tentang bangsa yang terpilih. Kita bukan orang biasa. Allah telah memilih kita untuk menjadi bagian dari rencananya. Pilihan ini bukan karena kita layak, melainkan karena kasih karunia-Nya yang melimpah untuk kita. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang menerima kasih karunia melalui kasih-Nya yang besar bagi kita. Kemudian kita dipanggil dari kegelapan. Sebelum mengenal Kristus, kita adalah hamba-hamba dosa dan budak-budak dosa, dan jauh dari terang Allah. Tetapi melalui anugerahnya yang memanggil kita keluar dari kegelapan menuju terang. Kegelapan masa lalu tidak lagi mendefinisikan siapa kita, tetapi kita sudah dibawa keluar oleh Kristus dari dosa-dosa tersebut. Mari kita terus hidup di dalam panggilan Tuhan. Jangan sampai kita keluar atau kembali kepada kegelapan tersebut. Kemudian masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Hidup dalam terang Allah berarti hidup dalam kebenaran, kasih, dan pengharapannya. Terang ini membawa perubahan dalam cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak. Kita menjadi saksi bagi dunia akan kasih dan kuasa Allah yang mengubahkan. Jangan pernah ada dari kita yang keluar daripada terangnya yang ajaib. Kita harus terus ada dalam terang supaya kasih Allah itu nyata bagi kita. Karyanya, penyertaannya, dan juga pertolongannya bagi kita. Bahkan berkat-berkatnya juga ada dalam kehidupan kita. Kemudian kita mempunyai tugas sebagai umat Allah. Sebagai umat kepunyaannya, kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Kesaksian hidup kita adalah alat untuk membawa orang lain keluar dari kegelapan menuju terang Kristus. Mari bersaksi bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Nyatakan melalui perkataanmu, perbuatanmu, dan juga kasih-Mu bagi mereka. Syukuri identitas baru Anda. Sadari bahwa Anda adalah bangsa yang terpilih dan hidup dengan penuh rasa syukur atas anugerah Allah bagi Anda. Kemudian jalani hidup dalam terang. Hindari dosa dan kegelapan dunia. Hiduplah dalam nilai-nilai kebenaran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Hiduplah dalam buah-buah roh yang ada bagi kehidupan saudara. Bagikan terang kepada orang lain. Jadilah saksi kasih Allah dengan cara berbagi tentang karyanya dalam hidup Anda dan mengundang orang lain untuk mengenal Dia.
Anugerah Allah tidak hanya menyelamatkan kita, tapi juga mengubah kita dari hidup dalam kegelapan menjadi hidup dalam terangnya. Sebagai umat kepunyaan Allah, kita memiliki panggilan untuk bersinar bagi dunia, memberitakan kasih dan kuasanya yang ajaib, bahkan menceritakan tentang kebaikannya bagi orang lain dalam hidup saudara. Bagikan hal-hal kecil dalam hidupmu. Tidak harus ketika engkau sakit disembuhkan baru engkau bercerita, tapi bagaimana Tuhan menolong engkau setiap hari, itu juga dapat membuat orang lain mengenal Kristus bagi saudara. Mari kita berdoa. Roh Kudus, tolong kami untuk kami dapat hidup dalam terang-Mu. Kami bersyukur anugerah-Mu telah mengubahkan kami. Yang dulu hidup dalam kegelapan, sekarang kami menjadi orang-orang yang hidup dalam terang. Tolong kami untuk dapat berbagi cerita kepada orang lain. Tolong kami untuk dapat hidup dalam kebenaran dan terus di dalamnya. Kami bersyukur atas identitas kami. Kami bersyukur atas terang Tuhan yang menolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi saksi dimanapun kami berada, di pekerjaan kami, di rumah tangga kami, di sekolah, bahkan di tempat kami beraktivitas. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.